Pemirsa, penjualan produk berhadiah langsung undian marak terjadi di pusat perbelanjaan. Iming-iming hadiah ternyata harus ditebus dengan pembelian produk berharga mahal. Apakah ini trik dagang semata atau jebakan yang merugikan konsumen? Berikut penelusuran redaksi Kontroversi. Lagi belum kebutuhan, kini mal atau pusat perbelanjaan telah bergeser fungsi menjadi lokasi pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Tapi tidak berhati-hati, transaksi tipu-tipu mengancam konsumen yang tidak waspada. Permainan para pedagang nakal bisa menjerumuskan konsumen. Iming-iming mendapatkan aneka souvenir dan hadiah gratis menjadi pemikat awal untuk menggiring konsumen agar terlena. Tidak sedikit orang yang tanpa sadar telah membelanjakan uang hingga jutaan rupiah hanya untuk membeli barang yang sebetulnya tidak dia perlukan. Eli, karyawan sebuah perusahaan swasta, pernah punya pengalaman yang tidak mengenakan ini. 1,5 juta rupiah melayang dari koceknya hanya karena terpikat hadiah undian di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Pusat. Eli pun tidak yakin benar apakah benda yang dibelinya itu adalah barang asli yang dijual resmi. Sebenarnya itu harga di toko-toko yang seperti penjual elektronik ya jarang ada. Makanya itu pemasaran itu juga resmi atau nggak resmi aku juga nggak tahu itu. Aksi agresif tenaga penjual yang langsung menyeret calon korban potensial kadang membuat konsumen tak lagi punya daya tolak. Kayak dihipnotis seperti itu, jadinya kita nggak bisa berbuat apa-apa dan jadinya kita langsung dia menawarkan barang pertama itu kita langsung disuruh membayar melalui ATM gitu. Berangkat dari pengalaman korban seperti Eli, redaksi Kontroversi mencoba menelusuri beberapa pusat perbelanjaan di ibu kota. Tak butuh waktu lama, sekelompok tenaga promosi berpenampilan rapi langsung mendekat dan membagikan kartu serta bingkisan yang mereka klaim gratis. Begitu bingkisan diterima, mereka pun langsung menggiring calon korban ke sebuah ruangan dengan alasan pendataan pemenang. Jurus selanjutan kemudian dilancarkan dengan menyodorkan undangan promosi berhadiah voucher potongan harga yang kodenya sengaja dibuat berbeda dengan kode hasil undian. Mulai dari sini, drama tipu-tipu mulai dimainkan. Si petugas pun berakting menghubungkan kami dengan seseorang yang disebutnya sebagai manajer promosi melalui telepon untuk mengkonfirmasi hasil undian. Gaya bicaranya sangat meyakinkan, padahal semua itu hanyalah tipuan belaka. Si manajer abal-abal ini ternyata duduk tak jauh dari lokasi kami menelpon sambil terus mengamati keadaan. Selanjutnya, kami pun bebas memilih 4 jenis produk yang dipajang sebagai hadiah, asalkan memenuhi sejumlah persyaratan. Sonabel, Sonabel mana Sonabel? Ya. Apalagi? Blender, ya, mantap. Hah? Ya, apalagi? Panci presto, apa? Panci. Komplotan penipu ini melanjutkan tipuan manisnya dengan meminta foto kami dengan alasan untuk dijadikan bintang iklan produknya. Rayuan gombal janji royalti jutaan rupiah pun ditebarkan. Bintang royalti. Ini kan cuma ucapan terima kasih aja. Usahaan 1,5 ya. Dikali ada 12 bulan. Tahun aja nggak seumur hidup Pak. Serius tuh 18 juta. Apakah aksi tipu-tipu mereka sudah sampai di puncaknya? Ternyata belum. Inti trik nakal para pedagang curang ini adalah meminta korban memilih produk yang diklaim sebagai produk pendamping seharga 5,5 juta rupiah. Ini dapat bonus tambahannya dari bank itu. Kita kan bekerja sama perbankan, jadi ada poin reward. Itu gratis kok, harus bayar. Itu satu barang aja. Satu bayar.
Anda harus ekstra waspada ketika petugas meminta kartu debit atau kartu kredit Anda dengan beragam alasan. Sedikit saja lengah bukannya tidak mungkin saldo rekening Anda akan berkurang tanpa kita sadari. Modus penjualan seperti ini jamak ditemukan di mana-mana, tidak hanya di kota besar, tapi juga hingga ke daerah pinggiran kota. Praktek dagang kotor seperti ini biasa dilakukan untuk menghabiskan stok barang yang ternyata tidak laku di pasaran. Celakanya, harga yang mereka patok kerap kali jauh lebih mahal daripada harga resminya. Bahkan tidak sedikit pedagang nakal yang menjual barang-barang rusak atau lebih parah lagi, barang palsu. Beragam modus yang dilancarkan untuk memikat konsumen ini bahkan bisa dikategorikan sebagai penipuan karena dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Bisa masuk menjadi penipuan dari si KUH Perdata, atau ini ada pelanggaran atau pidana perlindungan konsumen. Memberikan informasi yang mengelabui dan ini bertujuan adalah untuk menambahkan suatu kekayaan untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Setiap tahun, 600 lebih aduan terkait kasus penipuan seperti ini masuk ke YLKI. Tapi sayang, tidak ada penindakan serius sehingga penipuan ini terus terjadi. Tahun 2003 kalau saya tidak salah bahwa kami mengirimkan kepada Mabes Polri dengan modus-modus yang seperti ini. Realitanya kita juga belum tahu, tetapi kenapa ini masih terus seperti jamur di musim hujan. Jadi tumbuh subur terus karena seperti kayak ada pembiaran dalam tanda kutip. Bila ditegakkan dengan serius, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebenarnya siap menjerat para pelaku dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Sementara, bila dilakukan secara online, Undang-Undang ITE mengancam pelaku dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Kalau itu dikaitkan dengan telah terjadi sebuah penipuan, ya, dia sudah audiensi banyak, rencananya waktu awal diberitahu akan mendapatkan hadiah tertentu, kalau memberi produk tertentu, ternyata tidak sesuai dengan hasil. Nah, ini kita perlu libatkan juga dari YLKI ya, untuk menilai di lapangan marketing ini, mengembangkan pola-pola untuk bagaimana bisa menjerat calon pembeli. Pola-polanya bermacam-macam, ada yang halus, bahkan ada yang sangat kasar ya, di lapangan. Bila hukum tak juga bergigi mengatasi kasus penipuan seperti ini, giliran masyarakat yang harus cerdas bertindak. Tidak mudah termakan rayuan gombal para tenaga penjual dengan tawaran hadiah. Kritis meneliti barang yang Anda beli, serta hanya berbelanja di konter resmi bisa menjadi benteng ampuh menghindari trik dagang curang para pedagang nakal. Tim Liputan dan Setuju.